Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Salsabila dengan NPM 24862600026 dari unit 4A. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Bullying di Sekolah Dasar dan Solusinya. Jadi di sini apa itu bullying? Bullying itu adalah perilaku menyakiti yang dilakukan dengan sengaja ataupun berulang kali dengan oleh satu individu ataupun kelompok terhadap orang yang lebih lemah dengan tujuan meremehkan atau menyakiti. Nah, misalnya seperti ini. Apa itu bullying? Sebenarnya ini. Dalam satu kelas tuh ada 20 siswa. Nah, di 20 siswa tuh ada satu ataupun 3 orang yang lebih lemah dibandingkan siswa-siswa lain. Nah, jadi siswa-siswa lain tuh akan meremehkan ataupun menyakiti anak yang lemah. Nah, jadi di sini ada jenis-jenis bullying. Yang pertama yaitu fisik, yang kedua itu sosial, yang ketiga itu cyberbullying, yang terakhir yaitu verbal. Nah, bullying fisik itu yaitu dengan cara memukul, mendorong ataupun menendang. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya ada siswa yang mau pergi ke kantin ataupun mau kemana, mau ke toilet ataupun kemana-mana. Nah, anak yang mau pergi itu anak siswa yang pendiam. Nah, jadi pas pergi itu ada anak yang hiperaktif lagi duduk, kita lewatin. Nah, disitulah akan menimbulkan sikap bullying fisik, yaitu dengan cara mendorong ataupun memukul kepalanya ataupun memukul bahunya. Nah, yang kedua yaitu sosial. Bullying sosial itu yaitu contohnya mengucilkan atau menyebarkan uang. Nah, misalnya seperti ini. Ada 2 circle. Yang pertama circle A. Circle A itu bakalan mengucilkan circle D. Misalnya lagi duduk-duduk nih di kantin siswa-siswa itu. Misalnya lagi apa gitu kan. Siswa itu bakalan mengucilkan circle si B karena orang tuh mungkin circle si B ini orangnya pendiam. Nah, yang selanjutnya itu cyberbullying. Cyberbullying ini yaitu bullying melalui media sosial ataupun platform. Nah, misalnya seperti ini. Ada siswa membuat grup di WhatsApp. Dia tuh bakalan room chatnya bakalan mengatakan circle si B. Itulah yang dinamakan cyberbullying. Nah, yang terakhir yaitu bullying verbal, yaitu mengejek, menghina, dan memberikan julukan. Misalnya seperti ini. Ada siswa di sekolah, dia tuh sepertinya cacat ataupun miskin. Nah, disitulah datanglah orang yang hiperaktif mengatakan anak itu misalnya kamu kayak gini. Nah, misalnya kamu miskin, tak usah berkawan sama kami, gitulah. Itulah yang dinamakan bullying verbal. Nah, selanjutnya yaitu penyebab bullying. Nah, menurut UNESCO, anak yang dianggap ataupun berbeda lebih rentan menjadi korban bullying. Misalnya seperti ini. Kurangnya pengawasan orang tua. Nah, misalnya ada anak-anak, ada siswa yang kurang pengawasan dari orang tua. Misalnya orang tua tuh terserah dia mau buat apa, mau kayak mana di sekolah. Orang tua itu ya biasa-biasa aja. Itulah yang menjadikan penyebab anak itu menjadi bullying. Selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Misalnya seperti ini. Ada siswa dan orang-orang sekarang misalnya tidak mesti dia tuh bakalan mengikuti lingkungan sekitarnya, makanya bullying itu bakalan mendapatkan di sekolah dasar. Yang ketiga yaitu pernah menjadi korban bullying. Dia tuh korban menjadi bullying itu bakalan dendam kepada orang lain, walaupun dia tuh tidak membuli orang yang membuli dia, tapi dia bakalan membuli orang lain dengan cara membalaskan dendam dia. Nah, yang keempat yaitu kurangnya pendidikan karakter dan empati dan pengaruh tontonan kekerasan. Nah, selanjutnya yaitu dampak bullying. Yang pertama itu ada dampak bagi korban dan yang kedua itu dampak
bagi pelaku. Nah, dampak bagi korban yaitu takut untuk pergi sekolah. Yang kedua itu menurutnya prestasi belajar, rendah diri dan stres. Dan yang terakhir yaitu gangguan kesehatan mental. Nah, dampak bagi korban bullying itu misalnya seperti ini. Dari dia tuh rajin untuk pergi sekolah, sekarang udah jadi malas, udah minder untuk pergi sekolah karena dia tuh selalu dibully sama kawan-kawannya. Dan dari dulu dia tuh pintar, berprestasi, dia tuh bakalan menurun karena apa? Dengan bullying dia bakalan merendah. Nah, yang gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental ini misalnya dia tuh ada si A yang pendiam, kalem, tidak mengatakan orang lain. Datanglah si B untuk mengatakan dia. Nah, disitulah dia tuh kesehatan mentalnya udah rusak, jadi frustasi. Nah, yang yaitu dampak bagi pelaku. Dampak bagi pelaku itu terbatas melakukan kekerasan dan sulit bersosialisasi dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu data dan fakta bullying. Fakta yang pertama yaitu fakta global. Nah, fakta global ini hampir 1 dari 3 siswa pernah mengalami bullying. Nah, menurut UNICEF mencatat bullying menjadi salah satu bentuk kekerasan paling utama di sekolah dasar. Dan bullying dapat menyebabkan gangguan emosional dan depresi pada anak-anak. Nah, ilustrasi data yaitu 32% siswa pernah dibully dan 246 juta anak di dunia terdampak kekerasan dan bullying sekolah dasar. Nah, selanjutnya yaitu cara mencegah bullying. Pencegahan di sekolah yaitu membuat aturan anti bullying, guru memberikan pendidikan karakter, dan membentuk lingkungan sekolah yang aman. Contohnya seperti ini. Guru BK tuh bakalan seminggu sekali tuh mengajarkan apa itu bullying, kayak mana cara mencegahnya, kayak ini. Kita tuh harus mereka tuh harus bilang bullying itu tidak pantas untuk di sekolah dasar. Nah, yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu pencegahan di rumah, yaitu orang tua mendengarkan cerita anak. Misalnya ada anak yang paling frustasi di sekolah. Nah, orang tua tuh tidak bakalan mendengar cerita anaknya. Dia tuh bakalan melampiaskan bullying di sekolah kepada siswa-siswa ataupun kawan-kawannya di sekitaran. Nah, yaitu mengajarkan empati dan sopan santun dan mengawasi pengamanan media sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu solusi mengatasi bullying. Yang pertama yaitu dengan melaporkan kejadian ke guru ataupun kepada orang tua. Misalnya ada si A yang kena korban bullying, dia tuh bakalan melaporkan kepada guru BK ataupun guru kelas ataupun guru-guru lainnya ataupun kepada orang tuanya bahwasanya dia tuh kena bullying. Kalau kita tidak bilang kalau kita tuh korban bullying, jadi si pelaku tuh bakalan mengejek-ejek kita, bakalan dibully kita selalu. Nah, yang selanjutnya yaitu memberi konseling kepada korban dan pelaku. Nah, guru BK ataupun guru kelas atau guru lainnya ataupun orang tua tuh harus memberi nasihat kepada pelaku dan kepada korban bahwasanya bullying itu tidak pantas untuk sekolah dasar. Nah, yang selanjutnya itu mengadakan edukasi anti bullying. Misalnya, kayak saya tadi bilang, seminggu sekali itu harus membuat acara yang bahwasanya bullying itu tidak pantas untuk sekolah. Dia tuh bakalan dipaparkan di Infokus atau apa, bahwasanya bullying itu tidak harus ada di sekolah dasar. Nah, yang selanjutnya yaitu membentuk kelompok teman peduli. Nah, yang terakhir itu yaitu kesimpulan. Kesimpulan yaitu bullying adalah tindakan yang merugikan korban secara fisik maupun mental. Dan bullying dapat dicegah dengan kerjasama sekolah, guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir yaitu sikap saling menghormati, menghargai, dan peduli sangat penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman,
serentosa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.